Selamat berjumpa lagi dengan saya, Arya Hadiningrat. Dalam kesempatan ini saya diminta admin grup Sasamo untuk memberikan tips-tips bagaimana kita bisa tampil mempesona hingga disegani oleh semua orang. Dan Anda bisa melakukan itu semua dengan langkah-langkah yang akan saya kemukakan segera. Baik, saya menemukan buku yang bagus yang disusun oleh Dale Carnegie. Saya akan sampaikan kepada Anda. Baik. Langkah pertama adalah mengembangkan citra diri yang baik. Meskipun interaksi dan hubungan yang kita miliki dengan orang lain itu penting, prioritas utama kita sebaiknya adalah membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Jika kita merasa diri kita tak berharga, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan citra diri kita sebagai seseorang yang ingin dikenal dan dipercaya oleh orang lain. Membangun citra diri yang baik dan memperkenalkannya pada dunia adalah tugas utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan kita. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Cintailah tetanggamu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Slogan semacam ini telah dicantumkan dalam kitab-kitab lama, berbagai karya tulis, serta telah didoktrinkan oleh semua agama dan aliran filsafat dari masa ke masa. Meskipun demikian, berbagai khotbah dan diskusi terkait slogan ini hanya dipusatkan pada 3 suku kata awalnya saja. Kita semua memfokuskan diri pada cara kita memperlakukan orang lain, dengan asumsi bahwa kita juga akan dikasihi jika kita memberikan kasih. Sayangnya, kenyataan tidak selalu berbicara demikian. Ada banyak sekali orang yang tidak mencintai diri mereka sendiri. Mereka tidak bahagia karena penampilannya, kepribadiannya, kemampuannya, dan karena berbagai aspek kehidupan lain yang mereka miliki. Untuk meraih hidup yang memuaskan dan berharga, pertama-tama kita harus belajar bagaimana caranya untuk benar-benar mencintai diri kita. Ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Mencintai diri sendiri tidak berarti egois. Mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk membangun sebuah pendekatan yang akan menghubungkan diri kita dengan orang-orang yang berhubungan dengan hidup kita. Mencintai diri sendiri akan menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri, dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Mencintai diri sendiri akan menumbuhkan rasa cinta pada orang lain. Hillel, seorang filsuf Yunani, pernah mengemukakan sebuah konsep, jika aku tak mencintai diriku sendiri, maka siapa lagi yang akan mencintai diriku? Dan jika aku hanya mencintai diriku sendiri, maka apalah artinya diriku ini? Membangun rasa percaya diri. Mencintai diri sendiri akan membantu kita untuk membangun dan mempertahankan rasa percaya diri. Beberapa unsur rasa percaya diri, di antaranya, penerimaan terhadap diri sendiri, self-acceptance. Self-acceptance bersumber dari kemampuan kita untuk menerima kapasitas diri kita sebagai manusia dan tetap fokus pada sisi positif yang kita miliki, kelebihan kita, kualitas positif kita, yang membuat diri kita seperti apa yang kita tahu pada saat ini. Jika kita memfokuskan diri pada area-area tersebut, maka percaya diri dan harga diri kita akan ikut terdongkrak. Orang-orang acap kali lebih memfokuskan dirinya pada kelemahan-kelemahan yang mereka miliki dibandingkan kelebihan-kelebihan mereka. Hal ini akan menimbulkan lebih banyak efek negatif pada diri kita. Kita harus membantu diri kita sendiri dan orang lain untuk fokus pada kualitas-kualitas positif yang kita miliki. Menghormati diri sendiri, self-respect. Kunci pengembangan self-respect adalah memfokuskan diri pada berbagai keberhasilan dan pencapaian kita di masa yang lalu dan untuk menghormati diri kita sendiri atas perbuatan baik yang telah kita lakukan. Lebih mudah bagi kita untuk berkubang pada kegagalan dan orang-orang akan semakin mudah pula untuk memaksa kita mengingatnya. Sudut pandang kita akan berubah dan rasa percaya diri kita pun akan terbangun jika kita menghabiskan waktu untuk memikirkan kesuksesan kita. Sebuah latihan yang berguna untuk dilakukan adalah membuat sebuah daftar kesuksesan, success inventory. Ini adalah sebuah daftar yang berisi kesuksesan dan pencapaian yang kita peroleh sepanjang kehidupan kita. Awalnya mungkin akan sulit untuk menyusun daftar ini, namun dengan ketekunan kita pasti mampu untuk menambah isi daftar tersebut dan membangun rasa percaya diri kita. Mulailah dengan mengambil sebuah file folder dan mulailah untuk meletakkan tanda-tanda dan catatan-catatan kesuksesan Anda di dalamnya sejak hari ini. Tanda-tanda kesuksesan itu bisa saja berupa surat-surat dari guru yang memuji pekerjaan rumah kita, memo dari atasan mengenai kontribusi baik yang telah kita berikan dalam pekerjaan kita, email dari pelanggan dan klien yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita yang memuaskan, surat ucapan terima kasih dari lembaga swadaya masyarakat tempat kita mengkontribusikan waktu dan tenaga kita, dan dokumen-dokumen semacamnya. Lebih jauh lagi, buatlah sebuah dokumentasi untuk menyimpan berbagai pencapaian dan perbuatan baik yang dapat kita banggakan. Jika kita merasa sedih atau resah mengenai kondisi kita saat ini,
kita dapat membaca file itu lagi dan mengingat pencapaian kesuksesan kita sebelumnya dan mengulangi kesuksesan tersebut. Berbicara positif pada diri sendiri, positive self-talk. Kita semua berbicara pada diri kita sendiri, self-talk ini adalah hal yang berkali-kali kita lakukan. Ketika kita menambahkan hal-hal baik yang telah disebutkan sebelumnya berarti kita berbicara pada diri sendiri dengan didukung bukti-bukti yang memadai, sebuah alasan yang tak dapat dibantah lagi kebenarannya. Semakin kuat dan logis bukti itu, semakin kuat dan terpercaya pesan yang kita sampaikan pada diri kita. Self-talk positif ini adalah salah satu cara untuk mengambil alih lagi kendali atas hal yang paling mampu kita kendalikan, pikiran kita. Mengambil risiko, risk-taking. Kita juga dapat membangun rasa percaya diri kita jika kita memiliki kemauan untuk mengambil risiko. Kita dapat mengembangkan asumsi bahwa pengalaman baru adalah kesempatan baru untuk belajar alih-alih sebagai ajang penentu menang atau kalahnya kita. Asumsi semacam itu akan membuka diri kita pada berbagai kesempatan baru dan meningkatkan harga diri kita. Asumsi sebaliknya akan menghambat perkembangan diri dan memperkuat keyakinan bahwa sebuah kesempatan baru hanyalah sebuah kesempatan baru untuk gagal. Beberapa orang takut untuk mengambil risiko. Mereka selalu main aman. Kemungkinan besar mereka hanya memilih untuk menjadi orang-orang yang memiliki kinerja rata-rata. Mereka tidak pernah benar-benar merasa sukses. Jika mereka tidak mengambil sebuah kesempatan dengan alasan bahwa mereka pasti gagal, maka mereka dapat menghindari rasa malu karena kekalahan, namun sayangnya mereka juga tidak dapat merasakan debar-debar kemenangan. Kura-kura adalah sebuah benteng hidup. Cangkangnya yang tak tertembus melindungi kura-kura dari bahaya, namun jika sang kura-kura ingin bergerak maka ia harus menjulurkan kepala dan lehernya dari dalam cangkangnya. Ia harus siap menghadapi bahaya yang ada di sekitarnya. Seperti seekor kura-kura, jika kita ingin bergerak maju maka kita tidak bisa melingkupi diri kita dengan perlindungan sempurna. Kita harus menjulurkan leher kita untuk maju. Mengambil risiko bukan berarti bahwa kita harus seberani superhero. Manusia yang bertanggung jawab mengambil risiko yang dapat ia pertanggungjawabkan. Namun jika dilihat dari definisinya, risiko tak selalu berarti kesuksesan. Eksekutif bisnis yang sukses mengambil risiko sesuai keputusan yang telah mereka buat. Meskipun demikian, mereka meningkatkan kesempatan sukses mereka melalui riset dan analisa seksama yang mereka buat sebelum mengambil keputusan. Dan pada saat keputusan telah dibuat, sang manajer harus memiliki keberanian untuk menanggung risiko kehilangan uang, waktu, tenaga dan emosi. Tanpa adanya risiko, tak akan ada juga kesempatan untuk berhasil. Setelah mengambil risiko, biarpun kita tak berhasil mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita tetap mampu menunjukkan pada diri kita dan orang lain bahwa kita percaya pada kemampuan kita. Mengharapkan yang terbaik, expect the best, tak ada yang lebih membangun dibandingkan membangun pribadi yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan baik, bukannya buruk, bahwa kita akan sukses alih-alih gagal, bahwa tak peduli apapun yang terjadi, kita akan tetap merasa bahagia. Ketika membangun rasa percaya diri kita, tak ada yang lebih penting dibandingkan keberadaan sikap optimis dan menyenangkan ini, sikap yang selalu mengharapkan yang terbaik, terhebat, dan terbahagia, serta tak pernah membiarkan diri kita jatuh pada perangkap rasa pesimis dan tak bersemangat. Kita harus percaya sepenuh hati bahwa kita akan mampu menyelesaikan semua kewajiban kita. Kita tak boleh merasa ragu akan kemampuan kita. Kita hanya boleh mengembangkan pikiran-pikiran yang bersahabat, friends, untuk meraih semua yang kita harapkan dan menolak semua pikiran-pikiran penghambat, enemies, semua jenis mood yang menghambat, yang menyebabkan kegagalan dan ketidakbahagiaan. Tak masalah kita sudah berhasil atau masih mencoba melakukannya, yang penting kita harus tetap memiliki sikap penuh harapan, pantang menyerah, dan optimis itu. Sikap-sikap itu akan membuat kita sukses dalam segala aspek kehidupan dan mampu meningkatkan kepribadian kita secara bertahap. Harga diri dapat didefinisikan sebagai perasaan baik mengenai diri kita sendiri. Orang yang memiliki harga diri tinggi percaya bahwa mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhasil alih-alih gagal. Mereka tahu bahwa orang lain akan menghormati mereka. Ini tidak berarti bahwa individu tersebut terlalu optimis terhadap segala sesuatu yang dilakukannya. Kita semua pernah mengalami hari sial dan peristiwa buruk. Individu dengan harga diri yang tinggi mampu menghadapi peristiwa buruk dan tidak akan membuat peristiwa itu menghantui dan merusak kehidupannya. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Gallup Organization untuk Newsweek terungkap bahwa 89% responden mengatakan bahwa harga diri itu penting untuk memotivasi seseorang agar bekerja lebih keras dan meraih kesuksesannya.
63% dari mereka mengatakan bahwa waktu dan tenaga yang dipakai untuk mendongkrak harga diri itu sangatlah berarti. Sementara 34% lainnya mengatakan bahwa waktu dan tenaga sebaiknya dihabiskan untuk bekerja saja. Kebanyakan orang memiliki harga diri yang rendah dan pendapat buruk mengenai kemampuan diri mereka. Mereka memandang diri mereka selalu diliputi kegagalan dan ketika mereka sukses, mereka berpikir bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan.